Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C 6 TME yang beranggotakan saya Vina Faridatul Munaya dengan NIM 69, yang kedua ada Nur Isnaini dengan NIM 72, yang ketiga ada Meliana Sukma Desti NIM 80. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi analisis dan visualisasi data insurance yang kami buat dari AirShiny. Tujuan aplikasi ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang kedua, memberikan gambaran umum mengenai isi dan struktur dataset insurance. Yang ketiga, untuk memudahkan eksplorasi data melalui grafik seperti scatter plot, bar chart, dan pie chart. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan pemeriksaan kualitas data seperti check missing value, transformasi data, dan uji asumsi klasik. Di sini kami menggunakan navigasi berupa navlist. Yang pertama ada profil kelompok, yang ketiga ada prinsip dasar penyajian data yang terdiri dari deskripsi dataset, informasi dasar dataset, dan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang ketiga ada penyajian data yang berisi ringkasan data dalam bentuk tabel dan visualisasi data berupa scatter plot, bar chart, dan pie chart. Selanjutnya ada check missing value, transformasi data, dan analisis data. Prinsip dasar penyajian data. Yang pertama adalah deskripsi singkat dataset insurance. Dataset ini berisi 1338 data individu yang diasuransikan dengan informasi mengenai biaya premi asuransi kesehatan berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, BMI, jumlah anak, status merokok, dan wilayah tempat tinggal. Dataset ini bersih tanpa nilai kosong, artinya tidak ada data yang hilang di setiap kolom, dan setiap baris terisi lengkap dan sesuai dengan jenis data yang diharapkan. Meskipun sederhana, dataset ini sangat berguna untuk mempelajari bagaimana karakteristik individu memengaruhi premi asuransi, serta sebagai latihan awal dalam dunia data science, khususnya dalam bidang asuransi dan analitik resiko. Yang kedua adalah informasi dasar dataset. Di sini ada informasi umum dataset. Yang pertama adalah jumlah baris. Dataset ini adalah 1338 dan jumlah kolom ada 7. Di sini ada 7 variabel yang terdiri dari age, sex, BMI, children, smoker, region, dan charts. Age di sini adalah umur individu dalam tahun bertipe integer. Sex adalah jenis kelamin individu. BMI adalah body mass index. Children adalah jumlah anak tanggungan yang bertipe integer. Selanjutnya ada smoker, status merokok, ada yes jika merokok dan no jika tidak. Ada region yaitu wilayah tempat tinggal individu, dan terakhir ada charge yaitu biaya atau tanggungan asuransi. Selanjutnya adalah ringkasan seluruh variabel. Dari 7 variabel ada age, sex, BMI, children, smoker, region, dan charge. Di sini pada age atau umur artinya adalah umur peserta berkisar dari 18 hingga 64 tahun dengan mayoritas usia di sekitar 39 tahun. Selanjutnya ada ukuran pemusatan dan penyebaran. Di sini kita dapat memilih variabel numerik untuk dianalisis. Yang pertama ada age atau umur dengan mean 39, median 39, standar deviasi 14,05, minimum atau umur paling kecil adalah 18 dan maksimum adalah atau yang paling tua 64 dengan jumlah data 1338. Selanjutnya ada children atau jumlah anak dengan mean 1,09, median 1, standar deviasi 1,021 dengan minimum 0 dan maksimum 5 dengan jumlah data 1338. Oke, selanjutnya pada bagian penyajian data, di sini ada tab panel ringkasan data dalam bentuk tabel. Pada tab panel ini kami menampilkan tabel dataset insurance di mana terdapat 7 variabel yang berupa X, umur, seks, jenis kelamin, BMI, indeks massa tubuh, children, jumlah anak, smoker, perokok, aktif atau perokok, tidak aktif, region, daerah, dan charts, biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian pada tabel sebelah kanan, di sini ada hasil transformasi dari tabel sebelah kiri, di mana ini hasil dari log charges, hasil dari
kuadrat X, hasil dari log BMI, dan hasil dari kuadrat children. Dan di sini juga ada fitur untuk menampilkan seberapa banyak data yang kita mau. Apakah kita akan memunculkan 10, 25, 50, atau 100 data dalam sekali pandang. Di sini juga ada menu search untuk memudahkan kita dalam mencari data pada dataset insurance. Oke, pada tab panel yang kedua ini ada visualisasi data scatterplot, di mana di sini saya akan menjelaskan hubungan antara variabel children, jumlah anak, dengan variabel child, biaya yang harus dikeluarkan. Di sini terlihat jika orang yang memiliki jumlah anak 0 atau tidak punya anak banyak mengeluarkan biaya, memiliki biaya yang paling banyak daripada orang yang memiliki jumlah anak 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini dikarenakan orang yang memiliki jumlah anak 0 lebih banyak yang menggunakan produk asuransi daripada orang yang memiliki jumlah anak 1, 2, 3, 4, sampai 5. Pada data ini tidak berlaku jika memiliki banyak anak, yaitu memiliki banyak pengeluaran, sebab orang yang memiliki jumlah anak lebih dari 1 mungkin tidak tertarik dengan produk asuransi yang ditawarkan. Seperti itu. Dan di sini ini bisa menampilkan grafik lebih dari 1. Bisa dipilih, ada pilih BMI. Tampilannya seperti ini jika di variabel Z-nya berupa charts atau X, atau memunculkan semuanya. Seperti ini. Panel ketiga yaitu visualisasi data bar chart. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel X berupa student dan Y berupa rata-rata charts. Nah, di sini terlihat orang yang memiliki 4 anak memiliki rata-rata tertinggi. Ini dapat dihasilkan jika jumlah orang yang memiliki 4 anak yang mengikuti asuransi lebih sedikit daripada orang yang memiliki 3 anak, 2, 1 tidak punya anak, atau orang yang memiliki 5 anak. Selanjutnya pada total charts ini terlihat orang yang tidak memiliki anak itu memiliki total biaya tertinggi daripada orang yang memiliki anak 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini terjadi karena mungkin banyak orang yang tidak memiliki anak itu menggunakan produk asuransi ini. Dan orang yang memiliki anak lebih dari 1 mungkin kurang minat dengan produk asuransi, sehingga data ini memiliki visualisasi seperti ini. Sehingga orang yang memiliki jumlah anak lebih banyak bukan berarti memiliki biaya yang lebih banyak juga. Seperti itu. Dan ini bisa diganti-ganti ya. Jadi tidak children saja, bisa X, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan perokok atau tidaknya, dan bisa berdasarkan wilayah. Seperti itu. Selanjutnya adalah visualisasi data dengan pie chart. Distribusi ini berdasarkan variabel tertentu. Di sini kami memilih 3 variabel, yaitu sex, smoker, dan region. Pada bagian region, di sini persentase tertinggi adalah wilayah Southeast dengan jumlah persentase 27,205%. Di sini pada gambar ini irisan pada pie chart untuk Southeast akan terlihat paling besar dibanding yang lain. Selanjutnya ada Southwest dengan persentase 22,29%. Selanjutnya ada Northwest dengan persentase yang sama seperti Southwest, yaitu 24,29%, dan yang terendah adalah Northeast dengan total persentase yaitu 24,29%. Kesimpulannya, distribusi data hampir merata di keempat wilayah dengan perbedaan yang sangat kecil. Hanya Southeast yang memiliki jumlah lebih besar secara signifikan dibanding yang lain. Distribusi ini menunjukkan bahwa data tidak terlalu condong pada satu wilayah tertentu. Baik, selanjutnya adalah cek missing value. Jumlah missing value per kolom semuanya adalah 0. Hal ini berarti dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat missing value di setiap variabel. Jadi kita tidak perlu melakukan cleaning atau penghapusan data dan tidak perlu melakukan imputasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang transformasi. Kita bisa lihat pada tampilan ini terdapat tampilan dataset insurance bervariabel numerik sebelum dan sesudah transformasi. Ada 4 pilihan yaitu age, charts, BMI, dan children. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada variabel charts. Bisa dilihat bahwa
Pada tampilan ini terdapat histogram dan gigi plot. Tampilan di atas ini adalah histogram dan gigi plot sebelum transformasi. Sementara setelah transformasi, tampilannya adalah yang di bawah. Pada tampilan ini bisa dilihat bahwa histogram chart sebelum transformasi belum berbentuk lonceng karena masih miring di bagian ini. Kemudian pada gigi plotnya juga belum mendekati garis normal, artinya data belum berdistribusi normal. Kemudian setelah ditransformasi, histogramnya sudah membentuk lonceng walaupun belum simetris di bagian ekornya. Bisa dilihat di gigi plotnya juga, di bagian ekor masih terdapat outlier yang membuat ini belum berdistribusi normal. Namun, pada Shapiro-Wilk Normality Test bisa dilihat bahwa p-value-nya setelah transformasi ini berkurang drastis dari 2,2 kali 10 pangkat min 16 menjadi 1,681 kali 10 pangkat min 10. Artinya, transformasi ini secara statistik belum mengubah data menjadi berdistribusi normal, tetapi sudah memperbaiki secara signifikan datanya menjadi mendekati normal. Baik, selanjutnya adalah pada analisis data, yakni uji asumsi klasik dan regresi linear. Sebelum kita ke analisis regresi linear, kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pada tampilan uji asumsi klasiknya, ada 3 variabel X, yaitu square root age, log BMI, sama square root children. Sementara pada variabel Y-nya adalah log charge. Kita akan memilih yang log BMI-nya sebagai variabel independen X-nya. Kemudian kita jalankan uji asumsinya. Oke, yang pertama adalah uji normalitas residual Shapiro-Wilk. Kita lihat bahwa p-value-nya adalah 1,228 kali 10 pangkat min 10. Artinya residualnya tidak normal. Kemudian pada uji heteroskedastisitas dengan Bruce-Pagan bisa dilihat juga p-value-nya adalah 0,08132 yang artinya tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian pada uji multikolinearitas membutuhkan minimal 2 variabel independen, jadi tidak bisa. Kemudian kita bisa melihat bahwa pada plot diagnostik regresi ada 4 grafiknya, yaitu yang pertama residual versus fitted. Pada residual versus fitted, kita bisa melihat bahwa titik-titik tersebar acak di sekitar 0. Artinya tidak ada pola kuat. Kemudian pada gigi plotnya, kita bisa melihat bahwa titik-titik menyimpang dari garis lurus yang di tengah ini pada bagian ekornya, yang artinya residual itu tidak normal. Kemudian pada scale location-nya, penyebaran residual cukup merata. Kemudian pada residual versus leverage-nya, bisa dilihat bahwa ada beberapa titik yang titik leverage-nya itu tinggi di bagian sini. Sehingga pada kesimpulan akhirnya, model tidak signifikan, residual tidak normal, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak bisa uji multikolinearitas karena hanya satu prediktor. Pada bagian selanjutnya adalah regresi linear. Setelah kita melakukan uji asumsi klasik, kita akan melakukan analisis regresi linear. Ini adalah tampilannya. Kita akan memilih variabel X untuk regresi linearnya, yaitu kita memilih age. Sementara variabel Y-nya adalah log charge plus 1. Artinya kita memakai data dari transformasi lognya. Kemudian kita bisa melihat di sini di bagian intercept dan age-nya. Artinya pada bagian koefisien ini kita bisa membuat model regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 17, sekian ditambah 0,03 sekian X. Artinya nilai prediksi charge saat usia 0 atau saat age 0 adalah 17, sekian. Kemudian pada koefisien age, setiap pertambahan 1 tahun age, maka charge diprediksi akan bertambah 0,03 sekian. Kemudian pada bagian multiple R squared, yakni 0,03976, bisa dilihat bahwa 3,9%. Kemudian kita bisa melihat bahwa multiple R squared-nya yakni sekian, sehingga 3,976%-nya variasi charge dapat dijelaskan oleh variabel age. Artinya sisanya yaitu 96, sekian persen variasi dari charge-nya bisa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Artinya variabel lainnya bisa dari BMI atau children. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari aplikasi kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.